Ya, Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap aksi seruan penolakan terhadap PPKM. Menurut Menko Polhukam, ada kelompok yang ingin menunggangi aksi itu yang identitasnya telah dikantongi oleh Mahfud MD. Langsung saja kita berbincang bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Terima kasih Pak Mahfud sudah meluangkan waktu bersama TV One. Terima kasih Agita. Ya, Pak Mahfud, langsung saja kita ingin tahu bahwa tentunya Pak Mahfud dan juga sejumlah jajaran menyoroti aksi protes yang dilakukan masyarakat di sejumlah wilayah. Kita melihat juga ada potensi kericuhan, bahkan sudah ada bentrokan yang terjadi seperti di Pasuruan, di Ambon, kemudian di Bandung. Bagaimana Bapak melihatnya? Mengapa ini bisa terjadi, Pak? Ya biasalah ya, ada protes, ada yang mendukung, ada yang protes sama. Dukungannya dan protesnya itu kan terlihat di medsos dan terlihat di masyarakat. Di beberapa tempat ada protes dan kita maklumi ada protes kan pemerintah tetap harus mengambil keputusan. Ada yang setuju PPKM, malah lockdown total, ada yang tidak. Lalu kita nggak pakai total, pakai jalan tengah, gitu kan. Makanya PPKM darurat untuk daerah tertentu, ada yang level tertentu, gitu kan. Begitu aja. Pas sejak dulu kan sejak zaman reformasi apa ada presiden tidak didemo? Nggak ada. Oke, tapi kan kita melihat biasa aja, tenang. Biasa aja tenang begitu ya Pak. Tapi kan kita melihat sejauh ini meskipun ada bentrokan dan aksi demonstrasi ini secara sporadis terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Tapi kan tetap ada aspirasi yang mereka perjuangkan. Dan kalau kita melihat beritanya memang highlight-nya atau keseragaman tuntutannya adalah penolakan terhadap PPKM. Kita melihat juga ada ambulans yang diserang. Ini seperti apa Pak? Kemudian apakah hal ini tentunya pasti harus diatensi oleh pemerintah? Oh pasti dong, pasti diatensi. Kita tahu semua. Tetapi saya katakan tadi kan yang mendukung juga banyak, gitu ya. Yang tidak mendukung ada. Nggak apa-apa itu Anda sebut tadi sporadis ya sporadis. Karena ini ya memang tidak tidak terkomando oleh satu kekuatan yang sama, berbeda-beda. Nanti kan yang menentang juga ada, yang mendukung ada, itu biasa dan kita selesaikan. Yang penting semua terlayani, semua aspirasi silakan sampai ya ke pemerintah sampaikan, tapi jangan melanggar hukum kan gitu. Pemerintah juga kan sangat hati-hati, tidak pernah melakukan tindak kekerasan, gitu kan? Ya gitu aja. Baik, bicara mengenai semuanya tidak satu komando, kita mendengarkan juga pernyataan dari Pak Mahfud yang menyebutkan bahwa ada pihak-pihak yang kemudian menunggangi beberapa aksi demonstrasi tersebut. Yang Pak Mahfud maksudkan menunggangi, apakah aksi demonstrasi yang selama ini terjadi di beberapa wilayah, atau aksi demonstrasi yang seharusnya berlangsung pada tanggal 24 Juli dengan tajuk Jokowi Endgame itu, Pak? Ya, itu kan ada yang menunggangi, ada yang mendorong, tapi nggak ada yang bertanggung jawab pada lari. Bukan itu, ini jadwalnya ada 7 hari. Mulai tanggal 24 sampai dengan Agustus awal tanggal sekian, yang diserukan tanggal 24 besar-besaran katanya. Tapi 3 hari sebelumnya kita sudah tahu tidak akan terjadi itu. Karena apa? Karena tidak ada yang bertanggung jawab. Sesudah dilihat meme-meme yang mereka ngundang itu, ternyata yang bertanggung jawab tidak ada. Sesudah orangnya ketemu mengaku, Pak bukan saya tuh yang buat, itu yang buat ini. Sesudah didatangi orangnya yang buat ini, ya udah. Akhirnya pemerintah berkesimpulan hari Sabtu kemarin tidak ada apa-apa. Dan memang tidak ada apa-apa. Iya kan? Coba katanya mau besar-besaran di seluruh Indonesia. Mana tidak ada. Sudah saya bilang waktu rapat, tidak usah terlalu serius. Ini tidak ada apa-apa ini. Tetapi tetap antisipasi gitu. Itu tidak jadi karena merekanya akhirnya mengundurkan diri untuk tidak melakukannya, atau memang dari upaya pemerintah yang untuk mematahkannya, Pak Mahfud? Ya, pemerintah kan punya intelijen ya. Itu kan beredar beberapa hari sebelumnya. Lalu dicari kan gampang sekali sekarang. Ini muncul dari mana? Kalau misalnya Anda bikin itu di medsos, gitu kan paling lama 1 menit sudah diketahui. Ini nomor HP berapa yang mengirim ini pertama, yang menyebar pertama, yang memperbanyak siapa itu. Alat di BIN ada, di polisi ada, di Kejaksaan ada semua, di TNI ada. Langsung tahu, di Kominfo apalagi, langsung diketahui, oh ini muncul dari HP nomor sekian, bicara. Ini ada di lokasi mana, orang cari, ketemu, ngaku akhirnya. Nggak ada pimpinannya, takut.
sebuah gerakan itu harus ada korlapnya. Ini korlapnya nggak ada. Dicari semua ada yang mengaku, Pak ini telepon saya dihack orang, ini yang pakai nomor sekian, sudah didatangi orangnya, ditanya kamu betul ngehack, ini tidak juga, dan macam-macam. Tidak ada yang bertanggung jawab, akhirnya bubar sendiri. Dan kita, alhamdulillah kita rapat itu antisipasi jangan sampai terjadi sesuatu. Katanya nanti di Jakarta di titik ini ada 3 titik, di Bandung titik ini, Jogja titik ini, macam-macam lah gitu. Ya kita katakan biasanya kan ada korlapnya gitu ya. Kalau ada korlap itu mungkin ada yang bertanggung jawab mengumpulkan. Sesudah sampai di tempat itu ada yang datang demo, ditanya, kamu mau demo siapa korlapnya? Tidak ada Pak, saya datang hanya mau nonton demo. Ternyata tidak ada, katakan begitu aja. Okay. Tenang aja, yang begitu itu biasa. Iya, Itu sejak zaman Habibie luar biasa lah. Betul. Sejak zaman pergantian Pak Harto. Iya, Pak Mahfud tadi mengatakan gitu. Sudah ada data dari intelijen, ini sudah bisa diungkap atau sudah bisa dilihat siapa sebenarnya pelaku-pelakunya. Siapa Pak pelakunya? Mbak, kalau lalu nyebut orang, nyebut kelompok, malah rame besok kan. Sudahlah, pokoknya masyarakat tenang aja, gitu ya. Sejak dulu kan selalu saya bilang, oh ini akan begini. Selalu waktu mau ada penangkapan teroris, saya bilang ada pelatihan teroris di sebuah desa di ini gitu. Lalu ada berteriak, itu bohong, buktikan. Seminggu kemudian ditangkapi semua 23 orang. Sama dengan ini, orangnya ada tetapi tidak boleh dibuka ke publik juga. Baik. Nanti malah hanya jadi perdebatan tuding menuding, ya udahlah pokoknya tidak jadi gitu aja. Tidak akan ada demo yang besar-besaran itu gitu. Tidak ada yang bertanggung jawab. Oke, orangnya tidak bisa disebutkan karena memang tidak boleh disebutkan, tapi sebenarnya apa tujuannya dan apa motifnya Pak? Mungkin bisa dijawab usai jeda sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan dialog kembali bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud melanjutkan pertanyaan yang tadi. Tadi tadi Pak Mahfud akhirnya tidak mengungkapkan siapa identitasnya ya Pak. Tapi mungkin bisa diungkapkan apa sebenarnya motif dari kelompok-kelompok ini melakukan aksi atau menunggangi aksi demonstrasi ini? Kan jelas pertama memang ada katalog lah kalau itu partai ya memang tugasnya atau kerjanya mau beroposisi dan itu sah saja kan, dan itu caranya kan tinggal menghembus-hembuskan di medsos, di media dan sebagainya. Artinya ini saya sudah mulai ungkap ya, apa kelompok apa gitu. Kita katakan nih Pak, partai ini yang ya biarin aja, saya bilang itu dia kan partai kan boleh aja asal tidak memberontak, saya bilang. Tinggal masyarakat kan rasional sekarang, ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang dukung kita, ada yang tidak, itu biasalah di dalam demokrasi. Motifnya apa? Ada yang sampai keras, pokoknya harus jatuh pemerintah ini, itu. Ada yang motifnya ya kritik aja, gencar, harus mengubah kebijakan, macam-macam gitu. Tetapi kan begini, sebuah gerakan yang akan berhasil itu, satu harus ada tokohnya yang dipercaya semua orang. Ini kan nggak ada. Kalau zaman reformasi dulu kan ada 4 orang tokoh ya, ada Amin Rais, Gus Dur, Mbak Mega, Sultan, itu menjadi panutan. Sekarang siapa? Semuanya tahu bahwa ini sulit, pemerintah sudah berusaha keras kan gitu. Ya, lalu uang. Tokoh uang gitu. Nah sekarang ini sudahlah kritik, mari kita nikmati aja lah. Yang penting aparat kita tetap bertugas menjaga keamanan, jangan bawa senjata api ya, jangan bawa peluru tajam ya, karet aja, air saja gitu. Kita sudah sampaikan ke situ. Ini rakyat juga memang lagi susah, jadi kita juga ya layani baik-baik. Bahwa di sana sini ada kekeliruan sedikit-sedikit, ya itu biasa saja, tidak dulu. Berarti tokoh besarnya yang menunggang ini tidak ada Pak? Artinya seberapa besar skalanya? Apakah ada yang mengorganisir atau seperti apa? Enggak, mereka memprovokasi aja, menyuruh orang, lalu membesar-besarkan sesuatu yang seperti katanya Jokowi endgame gitu kan. Wah, tanggal sekian kumpul di titik ini, titik itu, enggak ada itu. Itu kan karena provokasi aja, dibesar-besarkan. Dan kita tahu 3 hari sebelumnya kan tidak mudah gerakan besar gitu lalu tidak diketahui 3 hari sebelumnya. Nah 3 hari sebelumnya kita tahu ini enggak ada tokohnya, enggak ada penggeraknya. Tapi tetap aja dijaga di tempat-tempat itu kan gitu. Nah kita sudah tahu semua. Kalau saya nih ada gambar-gambar di sini nih, tapi gambar orang ya. Tapi udahlah, saya nggak akan nyebut siapa. Tapi ini info
info intelijen tentang bagaimana pergerakan dari mana ke mana, siapa di sini, siapa yang teleponnya, dan seterusnya sudah ada, gitu. Kita kan sudah punya alat untuk itu. Sejauh tidak ada kok yang melanggar hukum gitu, cuma provokasi begitu, lawan ini, bikin isu ini, ya biar saja gitulah. Pak Mahfud, Sejauh ini kita kan lebih banyak fokus ke penanganan COVID-nya ini daripada betul, ngelayani yang kayak gitu-gitu. betul Pak. Tapi tadi Pak Mahfud mengungkapkan bahwa ada salah satu kelompok penunggang ini yang motifnya adalah untuk menjatuhkan. Ini maksudnya seperti apa Pak? Apakah artinya memang yang Jokowi Endgame ini maksudnya untuk sebegitu mengancamkahnya untuk menjatuhkan presiden? Tapi bisa dijawab usai kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya berikut ini.